keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh warga RT 5 Desa Sukasari untuk segera berkumpul di Bala Irung karena akan diadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai gempa bumi. Saya tunggu Astagfirullah, segera, lupa. Terima Mana ini cucian belum kasih. selesai lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh iya, hari ini wabarakatuh. sosialisasi ya. Ada mana lagi masak lagi. Tinggal dulu aja kali ya. Ayo ibu-ibu, buruan. Orang BPBD-nya udah nungguin no di Balairung. Ayo ibu, kita langsung ke sana, udah ditungguin, gak enak. Ayo. Assalamualaikum ibu-ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir tepat waktu di Bala Irung kita tercinta ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp kemarin, hari ini kita akan mengadakan penyuluhan dengan BPBD mengenai gempa bumi dan apa yang harus kita lakukan saat gempa terjadi. Untuk hari ini sudah ada kenalan dari BPBD yaitu Ibu Jihan dan Ibu Restu. Jadi ibu-ibu untuk mengoptimalkan waktu, saya akan langsung serahkan kepada Ibu Jihan dan Ibu Restu. Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu RT Asri ya Bu, betul ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, lagi pada sibuk apa ini ibu-ibu sekarang? Saya lagi nyuci. Iya tuh tadi Bu Aul lagi nyuci. Bu Yuni tadi lagi ngapain Bu Yuni? Iya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan dan rekan saya. Iya, saya Restu Septiani. Ya, kami berdua ini dari BPBD di Kabupaten dan Kota. Ya, hari ini kita akan melakukan penyuluhan terkait dengan gempa dan apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat gempa. Nanti ibu-ibu boleh simak apa yang disampaikan oleh Ibu Restu ya, ibu-ibu semua. Kemudian nanti boleh ditanyakan di akhir setelah Ibu Restu menyampaikan materinya. Ya, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Restu saya persilahkan untuk menyampaikan materinya ya Bu. Baik, terima kasih Bu Jihan. Nah, bagaimana sudah terlihat belum layar di depan ibu-ibu? Sudah. Nah, iya di sini saya Restu Septiani, saya dan Jihan dari BPBD Kabupaten Kota. Nah, sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum gempa bumi itu apa? Bencana alam. Salah satu Iya, bencana mungkin alam. yang lain ada lagi. Apa Ibu? Iya, salah satu bencana alam Bu Restu. Iya. Biasanya dampak yang terjadi dari gempa bumi itu apa, Ibu? Tahu gak, Ibu? Kerusakan gedung, Ibu. Gedungnya jadi pada roboh gara-gara gempa bumi. Iya, betul. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Nah, next selanjutnya, ya. Nah, jadi apa itu gempa bumi?
Nah, gempa bumi sendiri itu merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, dan aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Nah, ini menurut BNPD tahun 2018. Nah, jenis bencana ini bersifat merusak nih, Ibu-Ibu. Gempa bumi ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam waktu yang sekejap. Lalu selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi? Nah, yang harus kita lakukan ini, saat kita di dalam rumah, kita harus berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang mungkin akan jatuh, dan dari jendela kaca juga. Terus kita lindungi kepala kita nih dengan bantal atau helm. Jika gempa sudah berhenti, kita langsung berdiri di belakang pintu atau bawah pintu. Nah, bila sudah aman, langsung kita lari keluar rumah, mencari lapangan yang terbuka. Nah, selanjutnya, jika ibu-ibu sedang memasak nih, kalau bisa langsung matikan kompor dan mencabut semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, selanjutnya, bila ibu-ibu keluar rumah, perhatikan juga apakah ada pecahan kaca, genteng, atau material lain. Terus tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Nah, ibu-ibu juga jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik. Atau mungkin gedung yang sudah retak karena ada kemungkinan akan roboh gedungnya. Lalu selanjutnya, ketika sedang gempa berlangsung, ibu-ibu jangan menggunakan lift. Takutnya akan terjadi, jangan menggunakan lift apabila terasa guncangan. Nah, kalau bisa, ibu-ibu menggunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Lalu, kenali bangunan yang mungkin memiliki struktur yang kuat. Contohnya itu ada pada sudut bangunan, seperti itu. Lalu selanjutnya, saat gempa sudah berhenti, atau setelah gempa, ibu-ibu dan bapak tetap harus waspada terhadap gempa susulan. Lalu, ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri ibu-ibu dan bapak setelah gempa berhenti. Lalu, seperti yang saya bilang tadi, tetap perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Contohnya seperti tadi, pecahan kaca, terus genteng, atau material lain. Nah, jika ibu-ibu dan bapak-bapak sedang berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Takutnya ada runtuhan tadi. Lalu, periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Dan yang terakhir, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik, serta jauh dari tempat-tempat air. Seperti itu. Lalu, next. Nah, karena penjelasannya sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan dari ibu-ibu dan bapak? Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Resto yang sudah menyampaikan materinya. Silahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tadi udah dijelasin ya Bu, kalau misalnya kita di dalam rumah kita harus ngapain, terus kita kalau dimasak kita harus ngapain. Ibu-ibu udah paham belum kalau tentang itu? Mungkin lumayan Bu, udah lumayan paham. Iya, mungkin kalau misalnya gempa kita juga sering merasakan ya Bu gitu, karena mungkin tempat kita dekat dengan gunung api atau adanya lempengan-lempengan bumi sehingga itu menyebabkan rentan terjadinya gempa bumi gitu. Cuman kalau misalnya tempat kita biasanya nggak begitu terasa, nggak sampai rumahnya roboh gitu ya. Tapi kan kita tetap antisipasi, barangkali ketika ada gempa yang besar kita tahu apa yang harus kita lakukan.
Iya, ada yang mau tanya nggak ibu-ibu? Atau enggak, kalau nggak ada yang mau bertanya, gimana kalau kita yang nanya ya Bu Restu Iya, sama boleh. ibu-ibu ini? Saya mau tanya deh eh, sama ibu-ibu yang tahu nanti langsung angkat tangan terus jawab pertanyaannya ya. Jadi di mana kita harus berlindung ketika kita ada di dalam rumah atau di dalam ruangan gitu. Ada yang bisa jawab? Saya. Ibu, ya. Ibu siapa ini namanya? Dengan ibu siapa? Iya, Ibu Selfie. Oke, apa jawabannya Ibu Selfie? Gimana? Di bawah meja. Betul. Ada lagi nggak? Di mana lagi kalau misalnya di dalam ruangan kita harus berlindung di mana? Di pojokan. Di pojokan. Iya, sudut ruangan maksudnya, Bu Jihan. Di pojok. Karena kalau di pojok ruangan itu biasanya tadi kan ada gambarnya, itu tuh memiliki struktur yang lebih kuat gitu. Jadi kalau misalnya yang roboh pun ketika ada gempa yang akan roboh tuh bagian tengah-tengah dulu. Pinggirnya itu karena strukturnya lebih kuat jadi dia lebih kuat gitu, nggak gampang roboh. Jadi ketika di dalam rumah boleh tuh kita berlindung di bawah meja ataupun di sudut-sudut rumah itu gitu. Ya, sudah benar ya Ibu Selfie dan Ibu Norma, ini sudah paham nih kayaknya. Ada lagi, aku mau tanya lagi. Kalau mungkin Ibu Restu mau tanya? Ya, boleh. Melanjuti tadi Ibu Jihan. Nah, bila terjadi gempa di dalam rumah, nah kita harus melindungi kepala menggunakan apa sih Ibu-Ibu? Ada yang tahu mungkin? Ibu pakai Ya. helm sama bantal. Wih, betul. Ya, betul. Iya, mungkin sudah cukup ya. Ibu-ibu sudah paham kan apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi. Kemudian tadi juga kita harus tetap waspada ya Ibu-ibu, takutnya nanti ada pecahan kaca atau ada pecahan genteng. Jadi kita harus tetap waspada agar kita tetap terlindung gitu dan selamat. Ya, mungkin cukup sekian materi yang kita sampaikan. Terima kasih kepada Ibu RT yang sudah memfasilitasi kami dan juga warganya untuk menghadiri penyuluhan pada hari ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai nih Bu. Terima kasih kepada Ibu Jihan dan Ibu Restu yang telah memberikan penyuluhan kepada kita semua. Lalu saya juga ingin berterima kasih nih kepada seluruh warga RT 5 Sukasari yang telah menyimak penyuluhan ini dengan baik. Semoga materi yang kita dapat pada hari ini berguna bagi kita semua. Oke? Baik. Saya tutup penyuluhan hari ini, pertemuan kita pada hari ini dengan kalam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 14 Januari tahun 2022, pukul jam 10:30 WIB, terjadi gempa bumi 6,7 sinyar di RT 5 Desa Sukasari. Ayo semua warga segera keluar dari rumah dan berkumpul di lapangan. Jangan lupa matikan kompor gas dan listrik terlebih dahulu. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Banten dan sekitarnya. Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022.
Sempat kesulitan karena banyaknya material bangunan, akhirnya tim gabungan Basarnas dan TNI berhasil mengevakuasi satu keluarga yang terkubur dalam reruntuhan bangunan.